Selamat datang kembali pada materi MOOC. Kali ini kita akan membahas mengenai pengujian asumsi regresi. Apabila sebelumnya teman-teman sudah belajar mengenai apa itu regresi linear sederhana, regresi linear berganda, dan juga regresi dengan variabel dummy. Nah, ini merupakan yang terakhir ya dalam rangkaian regresi, kecuali nanti di pembahasan selanjutnya kita akan juga membahas model regresi yang lain. Tapi secara defaultnya rangkaiannya adalah akan berhenti sampai di asumsi regresi yang akan kita bahas sekarang. Sebelum itu saya akan mereview bagaimana model regresi kita sudah dikatakan bagus atau belum. Nah, yang pertama, regresi dikatakan baik apabila nilai dari koefisien determinasi atau R-square yang dari modelnya teman-teman itu sudah mendekati 1 atau mendekati 100%. Nah, maka jika sudah demikian bisa dikatakan bahwa model regresinya sudah bagus. Selain itu, juga bisa dilihat dari nilai error. Apabila nilai errornya mendekati 0, artinya model regresinya sudah bagus. Selain itu juga, hasil dari pengujian serentak maupun uji parsialnya sudah signifikan semua untuk variabel-variabel independen yang dipakai. Nah, beberapa tahapan di building model statistik ya. Yang pertama specify statistical model, formula and assumptions, kemudian estimate the parameters of the model from the dataset, lalu examine the residual and test for appropriateness of the model. Nah, ini kita berada di tahapan ini. Jika sudah sesuai gitu ya, sesuai dengan kaidah pemodelan regresi yang baik, maka selesai. Kita bisa menggunakan model sesuai dengan purpose-nya begitu. Tapi kalau belum ya kita mengulang lagi ke tahapan awal. Kemudian analisis regresi tidak cukup hanya dengan membuat model persamaan regresi selesai. Kemudian melakukan uji hipotesis serta interval kepercayaan untuk parameter saja. Kesimpulan dari uji hipotesis dan selang kepercayaan untuk parameter bisa jadi salah jika asumsi yang dibuat dalam formulasi model tidak sesuai dengan data. Sehingga penting untuk memeriksa data dengan cermat untuk mengetahui indikasi pelanggaran asumsi. Di sini beberapa yang kita bahas ada asumsi yang pertama linearitas antara variabel X ke Y, lalu independensi error, kemudian variansi error konstan, dan error berdistribusi normal. Ini yang outline-nya, linearitas X ke Y, lalu autocorrelation, homoscedasticity, dan normality untuk error. Mengapa kok kita memerlukan uji asumsi? Nah, uji asumsi analisis regresi perlu dilakukan sebagai salah satu syarat agar model regresi yang kita peroleh dapat dikatakan baik. Model dikatakan baik jika memenuhi BLEU, best, linear, dan juga unbiased. Best yang terbaik ya, artinya hasilnya dikatakan best apabila garis regresi yang dihasilkan untuk melakukan estimasi atau peramalan dari sebaran data mempunyai error yang kecil. Nah, tadi sudah saya sempat bilang ya, errornya kecil, R-square-nya tinggi. Lalu linear, dalam model artinya model yang digunakan dalam analisis regresi telah sesuai dengan kaidah OLS atau ordinary least square, di mana variabel-variabel penduganya hanya berpangkat 1. Sedangkan linear dalam parameter menjelaskan bahwa parameter yang dihasilkan merupakan fungsi linear dari sampel. Kemudian unbiased, estimator dikatakan tak bias jika nilai harapan atau estimator beta topi sama dengan nilai aktualnya yaitu beta. Nah, jika nilai rata-rata beta topi tidak sama dengan nilai beta, maka selisihnya disebut bias. Yang pertama kita bahas dulu untuk linearitas antara X dan juga Y. Nah, mendeteksi hubungan non-linear atau lengkung antara Y dan X bisa menggunakan scatter plot dengan garis diagonalnya. Sebagai contoh di sini kita buat scatter plot antara X dengan Y dan kita buat garis diagonal. Apabila data point kita atau observasinya berada di sekitar garis diagonal, maka artinya bahwa hubungan antara X dan Y sudah linear. Tetapi kalau bentuknya seperti ini artinya tidak linear. Pun demikian untuk gambar yang di bawah itu juga tidak linear. Lalu yang kedua adalah autocorrelation atau independensi error. Jadi yang kita cek error. Kalau sebelumnya yang kita cek adalah data, kalau yang di sini adalah yang kita cek adalah errornya. Nah, caranya bagaimana? Kita buat plot antara time dan juga residual.
Dikatakan bahwa error kita sudah independen apabila gambarnya itu tersebar gitu ya, tidak membentuk pola. Ini klaster tanpa pola di sekitar ini garisnya. Tapi kalau membentuk pola, maka bisa kita katakan bahwa independensi errornya dilanggar. Tujuannya untuk menguji bahwa dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan periode T-1. Model yang baik harus bebas autokorelasi. Nah, pengujian independensi error H0 H1-nya ini error independen, H1-nya error dependen. Ujinya bisa pakai Durbin-Watson, uji Run, uji Lagrange multiplier. Nah, ini caranya di mana waktu dimasukkan sebagai variabel penjelas dalam model selain X. Kemudian caranya juga bisa pakai GLS atau Generalized Least Square. Ujian Durbin-Watson. Hipotesisnya H0 error independen dan H1 error dependen. Statistik ujinya ini D sama dengan sigma ET minus ET minus 1 periodenya ya, dikuadratkan dibagi dengan sigma ET kuadrat. Lalu dari nilai D kita bandingkan dengan nilai D tabel atau Durbin-Watson tabel. Kita bandingkan dengan DU dan DL. DU adalah Durbin-Watson upper dan DL adalah Durbin-Watson lower. Nah, untuk kriterianya tolak atau tidak tolaknya bisa dilihat pada tabel. Yang ketiga adalah homoscedasticity atau bisa dikatakan uji untuk variansi error konstan. Tujuannya menguji bahwa dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas, dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas ya, jadi tidak terjadi heteroskedastisitas. Contohnya ini homoskedastis, dan contoh yang di sebelah kanan adalah ilustrasi untuk heteroskedasticity. Lalu asumsi variansi error konstan. Kapan dikatakan konstan? Apabila grafik kita buat antara Y topi dengan E topi atau errornya itu tersebar secara acak di sekitar nilai 0. Nah, ini nolnya di tengah-tengah sini ya. Nah, contohnya gambar A. Tapi untuk yang gambar B dan C ini menunjukkan ada pola tertentu sehingga B dan C terjadi heteroskedastisitas. Pengujiannya juga bisa dilakukan untuk menguji apakah memang ada homoskedastisitas atau tidak. H0-nya homoskedastisitas, H1-nya heteroskedastisitas. Ujinya bisa pakai uji Glasser, uji Park, sama uji White. Kalaupun ada heteroskedastisitas, kita bisa mengatasinya menggunakan transformasi data atau GLS atau WLS. Nah, ini dari sisi grafik ya. Kalau tadi kan dari sisi pengujian statistik, kalau dari sisi grafik kita bisa lihat dari pola datanya apakah tersebar tanpa pola di sekitar angka 0 seperti contoh gambar yang atas. Ini ujinya Glasser, bisa pakai Park, bisa pakai White, bisa pakai korelasi Spearman. Uji Glasser adalah dengan caranya meregresikan nilai absolut residual terhadap variabel independen. Lalu deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka ada indikasi terjadi heteroskedastisitas. Setelah memperoleh EI atau residual dari OLS regresi, Glasser menyarankan untuk meregresi nilai absolut EI pada variabel X yang dianggap terkait erat dengan sigma I kuadrat. Ini untuk uji Glasser ya, hipotesisnya H0 H1, statistik hitungnya EI mutlak A0 plus A1 XI. Keputusannya, jika A1 ternyata signifikan secara statistik berarti ada heteroskedastisitas. Gitu. Lalu yang keempat, normality atau uji error berdistribusi normal. Nah, ini cara untuk memeriksa normalitas ya, bisa pakai histogram, normal probability plot, pakai KS test, pakai Shapiro test. Nah, secara visual, ciri-cirinya adalah bell shape atau simetri.
Lalu nilai mean, median, dan modus sama, kemudian skewness dan juga kurtosis nilainya 0, kurtosis sama dengan 0, lalu luas areanya minus hingga sampai berhingga. Nah, asumsi normalitas pada error model regresi tidak mutlak diperlukan. Nah, ini secara grafik bisa pakai histogram dan city plot membentuk lonceng. Lalu dari sisi scatter plotnya, dia arahnya mengikuti diagonal, tersebar di sekitar garis diagonal. Pengujian normalitas error, H0-nya error berdistribusi normal, H1 error tidak berdistribusi normal. Pengujiannya bisa pakai uji KS dan uji Shapiro. Cara mengatasi error tidak normal, transformasi data, bisa learn, akar kuadrat, atau inverse, atau menambah observasi, atau menghapus data outliers. Jika asumsi normalitas dilanggar, opsi yang bisa dilakukan membuat model regresi sesuai dengan distribusi error. Contohnya regresi Poisson. Nah, ini untuk asumsi normalitas ya pengujiannya. H0 H1-nya begini, error berdistribusi normal H0, error tidak berdistribusi normal untuk H1. Jenis ujinya ada ini ya, 4 yang ditampilkan. Ada KS, Shapiro, Wilk, Anderson, Darwin, dan juga Lilliefors. Ini kriteria kapan kita pakai Shapiro, kapan kita pakai KS, kapan kita pakai Lilliefors, kapan kita pakai Anderson, Darling. Ini berdasarkan jumlah sampel size-nya. Jadi sampel size besar bisa pakai KS ya yang warna merah dan seterusnya. Nah, untuk uji Kolmogorov-Smirnov test, nah ini sudah sempat kita bahas di pertemuan non parametrik. Bagi yang lupa bisa dibuka. Nah, ini ya hipotesis, cara analisis, contoh. Terus ini contoh datanya, output SPSS, kita lihat p-value-nya lebih besar dari alfa, 0,855 di sini. Artinya gagal tolak. Kalau gagal tolak artinya berdistribusi normal. Terima kasih, semoga bisa bermanfaat.